Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Momon Pajak. Dan kesempatan kali ini kita akan coba melihat jenis-jenis SPT tahunan bagi orang pribadi. Bagi teman-teman sekalian, pertama sekali ketika kita akan melakukan pelaporan SPT tahunan bagi orang pribadi, kita harus terlebih dahulu mengetahui jenis SPT-nya. Jenis SPT itu bisa kita ketahui dari jenis pekerjaan kita. Jadi, jangan khawatir ketika kita sudah tahu pekerjaan kita apa, maka kita bisa memilih SPT yang sesuai dengan pekerjaan kita. Oke, coba kita lihat. Oke, jadi untuk orang pribadi itu ada 3 jenis formulir SPT tahunan. Yang pertama itu dinamakan dengan formulir 1770S, kemudian yang kedua 1770SS, dan yang ketiga 1770, formulir 1770. Jadi ketika kita akan menentukan jenis SPT kita atau ketika kita akan melakukan pelaporan, jadi kita harus mengetahui kita itu termasuk dalam penggunaan formulir yang mana. Nah, apa bedanya dari ketiga formulir ini? Ini bisa kita cek di sini. Formulir 1770SS itu adalah untuk wajib pajak orang pribadi dengan status karyawan dan tidak melebihi jumlah penghasilan brutonya 60 juta, serta hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dalam kurun waktu 1 tahun. Oke, jadi kata kuncinya lebih kurang bahwa penghasilan brutonya tidak lebih dari 60 juta. Kemudian yang kedua, formulir 1770S itu untuk wajib pajak orang pribadi dengan status karyawan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 10 juta, atau dia bekerja di 2 atau lebih perusahaan dalam waktu 1 tahun. Jadi di atas 60 juta atau bekerja di 2 atau lebih perusahaan. Walaupun mungkin penghasilannya kurang dari 60, tapi bekerja di 2 atau lebih perusahaan, ya dia tetap menggunakan 1770S. Kemudian yang ketiga, ini yang kebanyakan mungkin ya, adalah formulir 1770. Untuk wajib pajak orang pribadi yang mendapatkan penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas atau penghasilan dari satu atau lebih memberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan dalam negeri maupun luar negeri lainnya. Jadi ini intinya sih selain karyawan. Jadi mereka yang mempunyai usaha ataupun pekerjaan bebas yang tidak terikat dengan tempat bekerja, maka dia menggunakan formulir 1770. 1770. Jadi simpelnya seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam bentuk pelaporannya nanti, jadi kalau misalnya dia menggunakan 1770SS atau 1770S, dia menggunakan pelaporan dengan e-filing. Ini juga tetap dilakukan melalui pelaporan di DJP online. Ini semuanya tetap di DJP online. Untuk pelaporannya sendiri itu ada tutorialnya khusus ya untuk pelaporan yang 1770SS, kemudian yang 1770S untuk yang di atas 60 juta dan yang di bawah 60 juta. Dan yang ketiga jenis SPT 1770 untuk wajib pajak orang pribadi usahawan atau punya pekerjaan bebas ini dengan menggunakan e-form. Nah, kemarin sudah ada videonya tentang bagaimana mengunduh ada printer e-form ini sehingga kita bisa melakukan pelaporan ya. Nanti mungkin akan ada videonya juga bagaimana melakukan pelaporan SPT 1770 dengan menggunakan e-form. Jadi kalau kita sudah ketahui kita itu masuk ke jenis SPT yang mana, ya kita akan dengan mudah untuk melakukan pelaporan SPT yang akan kita lakukan. Jadi mungkin sekilas tadi ini juga sih sama sebenarnya dengan apa yang sudah disampaikan bahwasanya formulir 1770 SS SPT tahunan untuk perorangan atau wajib pajak dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan 60. Formulir ini ditujukan untuk karyawan yang hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dan sudah bekerja minimal 1 tahun. Kemudian penggunaan formulir ini juga mencakup penghasilan tambahan diperoleh bukan dari pekerjaan sampingan, melainkan dari bunga jadi yang sifat final ya, operasi atau bunga bank, dan terbilang sederhana pengisiannya hanya memindahkan semua data yang ada pada formulir 1721, 1721 A1 atau 17 A2. Jadi ada 2 formulir yang membedakan antara
wajib pajak berstatus pegawai swasta yaitu di 1721A1 dan 1721A2. Ini harus kita dapatkan dari tempat kita bekerja sebagai dasar untuk kita melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Kalau yang 1770S ya sama, cuman beda tadi dari sisi penghasilan yang diperoleh. Jadi lebih dari 60 juta dia menggunakan 1770S bagi pegawai atau karyawan. Ataupun dia bekerja di dua atau lebih perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian ini pengisiannya ya cukup agak banyak ya. Data-data yang harus disiapkan, bukti potong, anggota keluarga, kemudian harga pembelian harta, data penghasilan dan sebagainya, Mas, dan sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa saksikan di tutorial atau video pengisian 1770 S bagi pegawai atau karyawan. Ini adalah bukti potong ya. Jadi Bapak Ibu wajib memiliki bukti potong atau mungkin bagi yang bekerja harusnya meminta bukti potong ini kepada bendahara atau bagian yang membuat bukti potong agar bisa menjadi dasar untuk kita melakukan pelaporan. Jadi kalau misalnya kita sudah mendapatkan formulir 1721A1 atau formulir 1721A2 ini A1 ini bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau untuk pegawai umum. Kalau ini khusus untuk PNS, TNI, dan Polri. Nah, melihatnya di mana? Di bagian kolom ini di nomor 8 itu ada jumlah penghasilan bruto. Kalau misalnya penghasilannya sebesar ini 36 juta ya berarti dia menggunakan SPT 1770 SS ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di bukti potong Bapak Ibu sendiri nilai penghasilan brutonya berapa. Kalau misalnya di atas 60 juta ya berarti menggunakan S. Nah, bagaimana pengisian? Ya, mengisinya tentu saja dilakukan di DJP online, masukkan NPWP, login, dan seterusnya. Itu ada di video tersendiri. Yang pasti, Bapak Ibu harus tahu terlebih dahulu, bisa mendapatkan formulir ini ke tempat bekerja, sehingga bisa melakukan penginputan dalam melakukan pelaporan di SPT-nya. Nah, kemudian yang terakhir 1770, SPT 1770. Ini tadi sudah disampaikan untuk wajib pajak perseorangan dengan status pekerjaan sebagai pemilik ya.